Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang ibu yang rela menabung bertahun-tahun, menjual kue keliling dari gang ke gang, demi membiayai pesta pernikahan anaknya. Semua ia lakukan agar sang anak bisa berdiri tegak, dihormati banyak orang, dan tidak pernah merasa rendah diri. Namun, di hari yang paling ia tunggu, di depan gedung pernikahan megah yang ia bayar dengan keringat dan air mata, ia justru dihina, ditolak masuk, dianggap memalukan hanya karena kebaya lusuh dan sandal jepit yang melekat di tubuhnya. Sebelum memulai cerita, tulis di kolom komentar, dari mana saja kamu menonton cerita ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga kalian diberi rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan segala hajat di dunia maupun akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, seorang ibu berusia lebih dari 50 tahun duduk di kursi reot sambil menatap kebaya tua yang sudah kusam warnanya. Namanya Bu Ratna. Tangannya gemetar saat menjahit sobekan kecil di bagian lengan kebaya itu. Ia tahu penampilannya jauh dari kata mewah, namun baginya, itu sudah cukup pantas untuk menghadiri hari yang paling membahagiakan. Hari di mana anak laki-lakinya, Andi, akan menikah. Bu Ratna tersenyum tipis. Ingatannya kembali pada masa-masa sulit, saat ia menjajakan kue keliling dari gang ke gang, menahan panas terik dan hujan deras, hanya demi menabung sedikit demi sedikit. Semua uang itu ia sisihkan, bukan untuk dirinya, melainkan untuk hari besar anaknya. Ia tidak pernah ingin Andi dipandang rendah karena hanya anak seorang penjual kue. Ia ingin pesta pernikahan anaknya terlihat megah, dihormati, dan dipuji banyak orang. Namun senyum itu mendadak pudar. Hatinya diliputi rasa cemas. Ia sadar, kebaya lusuh dan wajah penuh keriputnya akan berbeda sekali dengan tamu undangan yang hadir nanti. Mereka pasti berpakaian indah, berkilau dengan perhiasan mahal. Tapi Bu Ratna menguatkan hati. Ia berkata dalam hati, tak apa aku sederhana. Yang penting anakku bahagia. Sore itu, suasana rumah kecilnya begitu hening. Di luar, tetangga-tetangga tampak sibuk bersiap menghadiri pesta di gedung mewah yang sudah dipenuhi hiasan lampu kristal. Beberapa dari mereka sempat berbisik, heran mengapa Bu Ratna masih terlihat tenang. Padahal pesta sebesar itu pasti menelan biaya sangat besar. Mereka tidak tahu, semua biaya justru berasal dari hasil kerja keras Bu Ratna sendiri. Dengan langkah perlahan, Bu Ratna mengambil sandal jepit kesayangannya. Ia merapikan rambutnya seadanya di depan cermin retak yang sudah bertahun-tahun menempel di dinding. Cermin itu seakan memantulkan kenyataan pahit. Penampilannya jauh dari layak untuk sebuah pesta pernikahan mewah. Tapi tekad di hatinya lebih kuat dari rasa malu. Ia hanya ingin memeluk anaknya di pelaminan. Senja mulai turun. Langit berwarna jingga ketika Bu Ratna menutup pintu rumahnya. Ia berjalan menyusuri jalan kecil, melewati kerumunan tetangga yang menatap iba sekaligus heran. Beberapa ada yang berbisik pelan. Kasihan sekali, pesta anaknya megah, tapi ibunya berangkat hanya dengan kebaya lama. Bu Ratna pura-pura tidak mendengar. Dalam dadanya, ia menyimpan kebanggaan. Sebentar lagi ia akan melihat hasil dari segala jerih payahnya. Namun jauh di dalam hatinya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Seakan ada badai yang sedang menunggu di balik pintu gedung megah itu. Dan benar saja, sesaat sebelum ia sampai di pintu masuk gedung pernikahan, dua orang satpam berdiri menghadang. Tatapan mereka penuh curiga, seakan Bu Ratna hanyalah orang asing yang nyasar ke acara mewah. Babak baru dari luka hati seorang ibu akan segera dimulai. Di depan gedung pernikahan yang megah, cahaya lampu kristal berkilau menyilaukan mata. Musik orkestra mengalun indah, membuat suasana tampak seperti dongeng. Para tamu berjalan masuk dengan gaun berkilauan dan jas mahal. Senyum mereka mengembang, seolah-olah hari itu adalah momen paling berkelas. Namun di balik kemewahan itu, langkah kaki seorang ibu tua dengan kebaya lusuh dan sandal jepit tampak ragu. Bu Ratna berdiri di depan pintu masuk, menatap dua satpam berjas hitam yang memandanginya dari ujung kepala hingga kaki. Tatapan mereka dingin, penuh penilaian. "Maaf Bu," ujar salah satu satpam dengan nada kaku. "Untuk tamu undangan, silakan tunjukkan kartu undangan." Bu Ratna tersenyum kikuk, lalu menjawab lirih, "Saya ibunya Andi, pengantin laki-laki."
Kedua satpam itu saling berpandangan. Salah satunya mendengus pelan, seolah tak percaya. Ibunya pengantin. Nada suaranya terdengar meremehkan. Mereka menoleh ke dalam gedung, di mana tamu-tamu glamor terus berdatangan, lalu kembali menatap Bu Ratna dengan sinis. Sebelum Bu Ratna sempat melangkah lebih jauh, seorang wanita muda dengan gaun mahal tiba-tiba menghampiri. Ia adalah Nadia, calon menantunya. Wajah cantiknya dipoles riasan tebal, perhiasan berkilau di leher dan tangannya. Tatapannya menusuk, penuh rasa tidak suka. "Ibu, kenapa datang seperti ini?" kata Nadia dengan suara yang cukup keras hingga beberapa tamu menoleh. "Lihat pakaian ibu, kebaya usang, sandal jepit. Bagaimana kalau tamu-tamu keluarga saya melihat? Bukankah ini akan mempermalukan kami?" Bu Ratna tertegun, dadanya sesak. Kata-kata Nadia bagaikan pisau yang menancap dalam. Ia menunduk, menatap kebayanya yang memang lusuh. Beberapa tamu mulai berbisik, sebagian bahkan tersenyum sinis. Saat itu, Andi muncul dari dalam gedung. Dengan jas hitam elegan, ia tampak berwibawa. Mata Bu Ratna berbinar, berharap anaknya akan segera menghampiri dan memeluknya. Namun, langkah Andi justru terhenti di tengah. Wajahnya bimbang, matanya hanya menatap Nadia, lalu ke arah ibunya. "Mas Andi, tolong jelaskan ke ibumu. Jangan biarkan dia masuk begini," bisik Nadia dengan nada penuh tekanan. Bu Ratna menatap anaknya, air mata mulai menggenang. "Andi, ini ibu. Biarkan ibu masuk, nak. Ibu hanya ingin melihatmu di pelaminan." Andi terdiam, wajahnya kaku. Tangan Nadia menggenggam lengannya erat, memberi isyarat jelas. Dan di depan semua tamu, Andi hanya menunduk, tanpa satu pun kata keluar dari mulutnya. Hati Bu Ratna hancur berkeping-keping. Dunia seolah runtuh di depan matanya. Namun di balik luka itu, ada bara kecil yang mulai menyala. Sebuah tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suasana di depan pintu masuk gedung semakin sesak. Beberapa tamu berhenti sejenak, pura-pura merapikan pakaian mereka. Padahal sebenarnya mereka ingin menyaksikan drama yang sedang terjadi. Bisik-bisik mulai terdengar, seolah-olah Bu Ratna adalah tontonan yang layak dijadikan bahan gosip. Ibunya pengantin kok penampilannya begitu. Terdengar suara lirih seorang wanita bergaun merah. "Pantas saja disuruh jangan masuk, bisa bikin malu keluarga mempelai perempuan," sahut yang lain dengan tawa kecil menutup mulutnya. Setiap kata itu menusuk telinga Bu Ratna. Tangannya bergetar. Ia berusaha menahan air mata. Ia ingin tetap terlihat tegar. Dalam hatinya, ia terus berbisik, "Aku tidak melakukan ini untuk diriku, semua ini untuk Andi." Nadia melipat tangan di dada, berdiri angkuh di depan Bu Ratna. "Saya sudah bilang, jangan masuk. Kalau ibu memaksa, nanti semua orang akan menertawakan. Gedung ini penuh dengan orang-orang penting, pejabat, pengusaha. Ibu tidak cocok ada di dalam sana." Hati Bu Ratna teriris. Ia melirik Andi, anak yang dulu ia besarkan dengan penuh kasih sayang. Anak yang rela ia tidurkan di lantai dingin ketika ia hanya punya satu kasur tipis. Anak yang ia antar ke sekolah dengan uang pas-pasan, sambil menahan lapar. Semua pengorbanan itu, kini seperti tak berarti apa-apa. "Andi," suara Bu Ratna lirih, bergetar. "Apa benar kau akan biarkan ibu berdiri di luar pintu pesta ini?" Andi hanya diam. Ia menunduk, wajahnya pucat. Mulutnya bergerak seolah ingin bicara, tapi Nadia menatapnya tajam, membuatnya membeku. Dalam dadanya, ada perang batin, namun ia memilih diam. Saat itu, air mata Bu Ratna jatuh juga. Ia segera mengusapnya dengan punggung tangan. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan orang-orang yang meremehkannya. Ia menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Lalu, dengan suara yang tegas, ia berkata, "Baiklah, kalau kalian merasa aku hanyalah aib, aku akan pergi. Tapi ingat, tanpa aku, pesta ini tidak akan berdiri." Ucapan itu membuat Nadia mengernyit, sementara Andi menatap ibunya dengan kaget. Beberapa tamu yang mendengar ikut terdiam, bingung dengan maksud kata-kata Bu Ratna. Bu Ratna berbalik, melangkah pergi dengan langkah yang berat. Namun di balik punggungnya yang membungkuk, ada sesuatu yang mulai menguat. Sebuah rencana
yang akan membuat semua orang di dalam gedung itu menundukkan kepala. Bu Ratna berjalan menjauh dari pintu masuk gedung dengan langkah pelan namun penuh luka. Di balik kerumunan, bisik-bisik tetap mengikuti telinganya, seperti duri yang menusuk hati. Namun setiap langkah yang ia ambil, semakin besar pula tekad yang tumbuh dalam dirinya. Di luar gedung, Bu Ratna berhenti di bawah pohon besar yang remang oleh cahaya lampu jalan. Ia merogoh tas lusuh yang selalu ia bawa, lalu mengeluarkan sebuah map coklat tebal. Jemarinya yang gemetar menyentuh lembaran-lembaran kertas di dalamnya. Kwitansi pembayaran, tanda terima uang muka gedung, bukti transfer catering, hingga cicilan perhiasan pernikahan. Semuanya atas nama dirinya. Air mata kembali jatuh. Tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada perasaan marah dan tersakiti. Mereka tega menolakku, padahal tanpa aku tak ada pesta ini, gumamnya dalam hati. Sementara itu, di dalam gedung, pesta berlangsung meriah. Nadia tersenyum puas menyambut tamu-tamu keluarga besarnya. Andi tampak kaku di sampingnya. Sesekali melirik ke arah pintu masuk, hatinya gelisah memikirkan ibunya. Tapi setiap kali ia ingin melangkah keluar, Nadia menahan lengannya dengan senyum palsu. "Fokus, Mas. Jangan bikin malu keluarga saya," bisik Nadia sambil tersenyum manis di depan tamu. Namun kegelisahan itu semakin membesar. Andi tahu, ibunya tidak akan menyerah begitu saja. Ia mengenal betul keteguhan hati Bu Ratna. Dan benar saja. Saat orkestra tengah memainkan musik pengiring dan semua tamu sibuk menikmati hidangan mewah, pintu utama gedung mendadak terbuka lebar. Semua kepala menoleh. Bu Ratna masuk dengan langkah mantap. Wajahnya masih sederhana dengan kebaya lusuh yang sama. Namun di tangannya, ia menggenggam erat map coklat itu. Suasana seketika hening. Musik berhenti. Tamu-tamu menatap heran. Sebagian terkejut, sebagian lain berbisik-bisik. Nadia segera melangkah maju dengan wajah tegang. "Kenapa ibu datang lagi? Bukankah sudah saya bilang?" Belum sempat Nadia menyelesaikan kata-katanya, Bu Ratna mengangkat map itu tinggi-tinggi. Suaranya bergetar, tapi penuh wibawa. "Dengar semua. Pesta yang kalian banggakan ini, berdiri bukan karena keluarga Nadia. Bukan karena harta kalian. Tapi karena aku. Aku yang membayar semuanya dari hasil keringatku, dari jerih payahku, dari setiap rupiah yang kukumpulkan bertahun-tahun." Gedung mendadak riuh. Tamu-tamu saling pandang. Ada yang terkejut, ada yang terdiam tak percaya. Nadia pucat. Sementara Andi menutup wajahnya dengan tangan, malu dan bingung. Mata Bu Ratna berkilat. Untuk pertama kalinya ia tidak lagi menunduk. Ia berdiri di tengah kemewahan itu, membawa kebenaran yang selama ini disembunyikan. Namun apa yang akan ia lakukan setelah ini, akan menjadi pukulan paling memalukan bagi semua yang telah merendahkannya. Hening merayap di seluruh ruangan. Dentingan sendok yang jatuh dari tangan seorang tamu bahkan terdengar begitu jelas. Semua mata tertuju pada sosok ibu sederhana yang berdiri tegak di tengah gedung dengan kebaya lusuh dan map coklat di tangannya. Bu Ratna membuka map itu, mengeluarkan satu persatu lembaran bukti pembayaran. Suaranya bergetar tapi penuh kepastian. "Ini, bukti aku yang melunasi sewa gedung. Ini, bukti pembayaran catering. Dan ini, cicilan cincin yang dipakai di jari kalian hari ini." Lembar-lembar kertas itu bergetar di tangannya, tapi sorot matanya tajam. Setiap kata yang keluar seakan menampar wajah keluarga Nadia yang berdiri kaku di dekat pelaminan. Beberapa tamu mulai berbisik kaget. Astaga, jadi pesta mewah ini dibiayai ibunya pengantin laki-laki. Pantas saja dia berani bicara. Ya ampun, mereka tadi menolak ibunya sendiri masuk. Wajah Nadia memerah. Ia mencoba menahan malu, tapi semakin ia berusaha tersenyum, semakin jelas raut paniknya. "Ibu, hentikan omong kosong ini. Jangan bikin keributan di acara sakral seperti ini," teriaknya dengan nada memaksa. Namun Bu Ratna tidak gentar. Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara lantang, "Keributan ini bukan aku yang buat. Kalianlah yang memulai dengan menghinaku, menolakku masuk, padahal tanpa aku, tak ada pesta ini." Andi akhirnya maju, wajahnya penuh kebingungan. "Ibu, jangan begini. Tolong, nanti semua orang malu."
Bu Ratna menatap anaknya tajam. Kau malu padaku, Andi? Kau malu pada ibumu yang mengorbankan segalanya untukmu? Kalau begitu biarlah aku yang mengakhirinya. Ia lalu menoleh pada manajer gedung yang sejak tadi ikut terdiam di samping panggung. Dengan suara mantap, ia berkata, Pak, batalkan semuanya sekarang juga. Aku yang membayar, dan aku menarik kembali semua ini. Manajer gedung tampak kaget, namun ia tahu ucapan itu benar. Semua transaksi atas nama Bu Ratna. Ia mengangguk ragu, lalu memberi isyarat kepada timnya. Dalam hitungan menit, musik orkestra berhenti total. Lampu kristal yang tadinya berkilau padam satu persatu. Pramusaji yang tengah membawa hidangan mewah berhenti dan meninggalkan ruangan. Tamu-tamu terdiam, sebagian berdiri, sebagian gelisah. Gedung yang tadinya penuh tawa mendadak berubah jadi hening penuh ketegangan. Nadia berteriak histeris, sementara keluarganya tampak kalang kabut. Andi hanya bisa menatap ibunya dengan wajah pucat pasi, tak percaya bahwa pesta yang selama ini ia banggakan bisa runtuh hanya dalam sekejap. Dan di tengah semua itu, Bu Ratna berdiri tegak. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa kecil di hadapan mereka. Ia bukan lagi ibu lusuh yang dihina, melainkan pemilik sejati dari pesta megah yang baru saja ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Suasana di gedung pernikahan itu berubah menjadi kekacauan. Lampu-lampu kristal padam, hanya menyisakan cahaya darurat yang temaram. Musik berhenti, dan tamu-tamu mulai berbisik cemas. Beberapa bahkan bergegas keluar, tak ingin menjadi saksi keributan yang semakin memuncak. Di pelaminan, Nadia menangis histeris sambil memegangi gaun pengantinnya yang mewah. Ini memalukan. Bagaimana bisa ibumu melakukan ini, Andi? Semua orang menertawakan kita. Suaranya melengking, membuat wajahnya terlihat semakin tegang. Ayah Nadia yang berjas mahal berdiri dengan wajah memerah. Gila! Bagaimana bisa kita dipermalukan begini? Katanya pesta ini atas nama keluarga kami. Ternyata semua dari ibumu. Andi hanya terdiam, wajahnya pucat dan tubuhnya kaku. Ia memandang ke arah ibunya yang berdiri di tengah ruangan, tegak dengan kebaya lusuhnya. Air mata berlinang di pipinya, tapi sorot matanya penuh harga diri yang selama ini terkubur. Selama ini kalian memandangku rendah. Menolak kehadiranku karena aku tidak pantas, ucap Bu Ratna lantang, suaranya bergetar namun jelas. Tapi lihatlah sekarang. Tanpa aku, tak ada satupun dari kalian yang bisa berdiri di sini dengan kebanggaan semu. Tamu-tamu semakin gaduh. Beberapa ada yang merekam dengan ponsel mereka. Astaga, ini bakal jadi bahan gosip panjang, bisik seorang tamu dengan tatapan takjub. Nadia berusaha mendekat, wajahnya penuh amarah. Ibu, kau sudah keterlaluan. Kau sengaja menghancurkan pesta ini hanya karena penampilanmu diremehkan? Kau tidak tahu malu. Namun Bu Ratna menatap Nadia dengan tatapan dingin. Tidak. Yang tidak tahu malu adalah kalian. Kalian tega menghinaku di depan tamu, menolak aku masuk ke pesta anakku sendiri. Dan sekarang kalian menuai akibatnya. Andi akhirnya menjatuhkan diri ke kursi, wajahnya ditutupi kedua tangan. Hatinya hancur, malu di hadapan semua orang. Ia menyadari betapa besar kesalahannya membiarkan Nadia memperlakukan ibunya seperti sampah. Sementara itu, keluarga besar Nadia satu persatu menundukkan kepala. Rasa malu menghantam mereka lebih keras dari apapun. Nama baik yang mereka jaga bertahun-tahun runtuh hanya dalam satu malam. Dan di tengah kehancuran pesta itu, Bu Ratna berdiri tegak, bagaikan sosok yang baru lahir kembali. Dari seorang ibu sederhana yang dianggap hina, ia menjelma menjadi wanita yang paling ditakuti di ruangan itu. Namun, keputusan yang ia ambil malam itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perhitungan yang lebih dalam. Gedung yang tadinya penuh kemewahan kini dipenuhi bisik-bisik dan desahan kaget. Para tamu mulai meninggalkan kursi, sebagian menutupi mulut dengan tangan, sebagian lain dengan sengaja mengabadikan momen itu dengan kamera ponsel mereka. Suara gumaman terdengar di mana-mana. Baru kali ini aku lihat pesta pernikahan berakhir seperti ini. Kasihan ibunya, sudah berkorban begitu besar malah diperlakukan hina. Anaknya, kok tega diam saja. Kata-kata itu semakin menusuk hati Andi.
Ia menunduk dalam-dalam, tak sanggup menatap wajah ibunya. Seumur hidup, ia tahu betapa besar pengorbanan Bu Ratna. Namun malam itu, ia membiarkan istrinya menghinanya. Dan kini, semua orang menjadi saksi kebisuannya. Nadia masih berusaha menahan kendali, meski air matanya mengalir deras. Gaun putihnya yang tadinya bagaikan lambang kejayaan kini tampak seperti kain berat yang menjerat langkahnya. Ia berteriak ke arah Bu Ratna, "Kalau ibu memang membayar semuanya, apa gunanya? Apa ibu ingin dilihat sebagai pahlawan? Malam ini ibu membuat kami jadi bahan tertawaan." Bu Ratna menoleh, menatap Nadia dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak butuh dipanggil pahlawan. Aku hanya butuh diakui sebagai seorang ibu. Aku menabung bertahun-tahun bukan untuk dipuja, tapi supaya anakku tidak merasa rendah diri. Dan lihatlah, inilah balasannya. Aku dibuang, dihina, ditolak masuk ke pesta yang kubiayai sendiri." Suasana semakin hening. Tamu-tamu yang tadi riuh kini diam, seolah setiap kata Bu Ratna menampar kesadaran mereka. Beberapa bahkan terlihat menitikkan air mata, merasakan perih yang keluar dari hati seorang ibu. Andi bangkit dari kursinya, wajahnya penuh air mata. Dengan suara bergetar ia berkata, "Ibu, maafkan aku." Namun Bu Ratna menatapnya dengan luka yang dalam. "Maaf tidak akan menghapus apa yang sudah terjadi malam ini. Andi, kau biarkan orang lain merendahkan ibumu, sementara kau hanya diam." Andi terisak. Nadia menatapnya dengan penuh kekecewaan karena kini simpati orang-orang beralih pada Bu Ratna. Dan di saat itu, Bu Ratna menunduk, menutup wajahnya dengan tangan. Tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Tangisan panjang seorang ibu yang telah berkorban segalanya, hanya untuk dibayar dengan penghinaan dari anak kandungnya sendiri. Tangisan itu menggema di ruangan mewah yang kini terasa kosong dan dingin. Dan semua orang yang hadir tahu, pesta itu tidak akan pernah dilupakan seumur hidup mereka. Cerita ini adalah karya fiksi, yang ditulis untuk menggugah hati dan menyampaikan pesan moral. Jika ada kesamaan nama atau kejadian dengan kehidupan nyata, itu semata-mata kebetulan dan bukan berdasarkan kisah nyata. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.